مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala rasulillah ajmain. Apa kabar anak-anak? Apakah baik hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa membacakan suratul Fatihah supaya kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, baiklah, sebelum ibu memulai, dimana sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, sebelum itu ibu absen terlebih dahulu ya. Syifa Zentiana ada? Oke. Muhammad Afrizal ada? Oke. Hadir. Ahmad Fauzi ada? Oke, hadir juga. Anissa ada? Anissa? Oke, Anissa hadir juga. Muhammad Haikal ada? Aurel Latu Sofia ada? Oke, ada juga. Oke, terima kasih. Ibu sudah mengabsen semuanya. Baiklah, hari ini semuanya hadir. Nah, apakah anak-anak tahu apa pembelajaran minggu lalu? Tahu, Mas? Mas Fauzi tahu? Oke, iya benar. Kita minggu kemarin kita belajar tentang haji. Apa aja? Apa saja, Mbak? Mbak Syifa apa? Oke. Ya, kemarin kita belajar tentang syarat haji, rukun haji, pengertian haji, hukum haji. Nah, itu. Pasti semalam sudah belajar semua kan tentang materi hari ini? Oke, karena sudah belajar semua, kita sekarang ibu akan membagikan 5 kelompok. Setiap kelompok itu isinya 5 orang. Nah, di mana setiap kelompok ini ada beberapa pembagian materi hari ini. Nah, sekarang buka halaman 55. Udah? Oke. Nah, kalau sudah, di situ tertera kita akan belajar pada hari ini yaitu tentang zakat. Baiklah, pada pertemuan hari ini di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu semoga anak-anak hari ini dapat mengetahui apa materi kita hari ini, dapat mengetahui tentang zakat, apa itu macam-macam zakat dan syarat-syarat zakat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mengerti? Oke. Nah, hari ini karena kemarin kita sudah memakai metode demonstrasi, nah sekarang kita memakai metode ceramah dan metode number, heads, and together. Number, hands, together. Nah, maka dari itu kita membagikan kelompok. Nah, itu. Pasti semalam sudah belajar semua kan tentang materi hari ini?
Oke, karena sudah belajar semua, kita sekarang Ibu akan membagikan 5 kelompok. Setiap kelompok itu isinya 5 orang. Nah, di mana setiap kelompok ini ada beberapa pembagian materi hari ini mengenai materi zakat. Nah, sekarang Ibu bagikan 5 kelompok. Nah, di mana setiap yang Ibu bilang tadi, 5 dari ini ada 5 orang, 5 kelompok ini satu kelompok 5 orang. Nah, sebelum Ibu bagikan kelompok, sebelum Ibu membagikan kelompok, Ibu ada handband. Handband ini dipakai untuk perwakilan setiap kelompok. Nanti setiap kelompok Ibu akan membagikan setiap materinya. Oke? Ya ini. Oke, silakan ambil setiap kelompok. Oke. Nah, yang Ibu bilang tadi, 5 kelompok ini akan memberikan satu materi tentang zakat. Kelompok pertama tentang syarat dasar hukum dan macam-macam zakat. Kelompok kedua, yang dimana Ibu akan memberi tentang apa itu syarat wajib dan syarat sahnya berzakat. Baiklah, kelompok ketiga Ibu akan memberikan tentang materi ancaman orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya, yang kelompok terakhir, nah ini tentang ambil zakat dan syaratnya, syarat ambil zakat tersebut. Oke, apakah mengerti pada saat ini? Materi yang Ibu sampaikan tentang tugas kelompok masing-masing. Mengerti Mbak Syifa, mengerti? Oke, Mas Haikal ngerti nggak? Ngerti, oke. Baiklah, karena semua kelompok sudah mengerti, nah, Ibu kasih waktu kalian untuk mencari materi-materi tersebut dengan mendiskusikan sama berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, 15 menit cukup, oke? Cukup ya? Cukup 15 menit ya? Oke, kalau cukup begitu, sekarang mulai kerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Nanti perwakilan kelompok akan menyajikan hasil diskusi kelompok dari masing-masing kelompok, oke? Ibu tunggu 15 menit ya. Oke, karena kelompok sudah Ibu bagikan sesuai nomor absen kan? Sesuai nomor absen dari absen pertama ya. Nah, sudah Ibu bagikan. Nah, maka kalian anak-anak semua akan mengerjakan apa yang Ibu perintahkan, apa yang Ibu minta saat membagi kelompok tadi. Oke, jangan lupa hand badge-nya dipakai. Handbandnya dipakai. Oke, untuk mengetahui itu kelompok nomor berapa, apa kelompok 1, 2 ataupun seterusnya. Oke. Baiklah, waktunya sudah selesai. Apakah sudah selesai semua kelompok anak-anak? Oke, udah selesai? Oke, udah selesai semua ya. Nah, marilah kita memulai presentasinya. Ibu mulai dari kelompok number berapa ya? Number 3 deh, number 3. Oke, number 3 ya, number 3. Oke, sesuai tadi, nomor 3, maju. Kelompok nomor 3, perwakilannya untuk presentasi. Oke, presentasinya sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk nomor 3. Oke. Nah, sekarang lanjut kita ke kelompok 1 deh, kelompok A pertama. Ini bisa ini kelompok pertama ini. Ayo maju perwakilan kelompok 1. Udah? Oke, bagus. Perwakilan kelompoknya mempresentasikannya cukup baik. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Anak-anak semua? Mbak Aurelia yang di ujung, apa mau ditanyakan? Enggak? Benar? Udah paham? Oke, karena
semua kelompok sudah tampil dan semuanya sudah paham, maka kelompok hari ini kita beri aplaus. Oke, semuanya kelompok tadi bagus. Nah, maka dari itu, karena semuanya sudah paham materi yang disampaikan oleh kelompok tadi, oke, karena semua kelompok tadi sudah maju semua dan Ibu tanyakan semuanya sudah paham dan mengerti. Nah, maka dari itu Ibu akan membagikan kuis, di mana nanti setiap orang akan menjawab kuis-kuis dari Ibu. Oke. Kalau tadi memperhatikan apa yang teman-temannya sampaikan di depan, maka akan bisa mengisi kuis ini. Oke, Ibu bagikan ya. Silakan ambil di meja Ibu. Baiklah, waktu mengerjakan kuis Ibu kasih waktu 3 menit. Oke, cukup kan? 3 menit. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit ya. Oke, nanti pas selesai kuisnya, nah nanti dikumpulkan di setiap kelompok tadi. Nah, terus berikan pada Ibu, letakkan di atas meja Ibu. Oke, baiklah anak-anak, mengerti? Oke, baiklah, perhatiannya sebentar. Kita akan menyimpulkan apa isi dari materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Oke? Diharapkan semua mendengarkan apa yang Ibu jelaskan tentang materi zakat pada hari ini. Oke, kita memasuki materi pertama, yaitu tentang pengertian zakat. Nah, siapa yang tahu pengertian zakat? Mas Haikal tahu apa pengertian zakat secara bahasa? Oke, apa? Benar. Secara bahasa pengertian zakat itu artinya tumbuh dan tambah. Nah, siapa tahu pengertian secara istilah? Siapa? Mbak Syifa apa? Oke, pengertian secara istilah adalah, benar sekali Mbak Syifa tadi, benar secara istilah adalah zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim dan apabila sudah mencapai nasabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar hukum yang ada pada zakat yaitu terdapat dalam Quran surat At-Taubah dan Al-Baqarah. Nah, di mana yang ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ini yang berbunyi, siapa yang tahu? Mbak, Mas Haikal tahu apa bunyinya? Oke, benar, yang bunyinya yaitu bismillah, yang mana bunyinya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam zakat. Di mana zakat yang pertama yaitu zakat fitrah, yaitu zakat yang ditunaikan saat bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah merupakan zakat jiwa atau al-nafs, yaitu kewajiban berzakat bagi orang-orang yang muslim, baik itu orang yang sudah dewasa ataupun masih anak-anak. Nah, itu dilakukan saat bulan puasa atau shaum. Atau apa? Shaum. Oke, yang kedua yaitu zakat mal. Nah, seperti yang kita tahu, zakat mal ini yaitu zakat harta, di mana seperti diuraikan terdahulu, bahkan zakat ini sepadan dengan kata sodakoh. Nah, sodakoh yang dengan kata yaitu berinfak. Jadi kita bersedekah setelah kita memiliki harta yang memang sudah cukup untuk disodakohkan. Itu bisa kita menjadikan untuk pemberian harta kita. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya yaitu syarat wajib dan syarat sahnya zakat dan
yang wajib dizakati. Nah, di sini syarat wajib zakat seperti yang kita tahu yaitu merdeka, Islam, balik, berakal, dan apa lagi? Apa lagi Mbak? Mas? Ada yang tahu? Oke, yaitu selanjutnya kita masuk ke syarat sahnya zakat. Nah, di sini ada syarat sahnya zakat yaitu adanya niat dan memberi kepemilikan. Jadi, kalau kita ingin berzakat itu haruslah niat dalam hati. Tetapi itu sesuai diri masing-masing, karena zakat kan sudah Ibu bilang tadi, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib, sedangkan zakat mal itu yaitu zakat harta. Jikalau kita sudah mampu menunaikan zakat mal, maka kita harus niatkan kita harus memberi zakat harta kita tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tentang harta yang wajib dizakati, yaitu dimana adanya barang dagingan, adanya emas, perak, serta harta yang disamakan dengan emas, perak hasil pertanian, buah-buahan, dan hewan-hewan ternak ataupun hasil tambang. Nah, itu sebagai contoh yang mana kita bisa untuk berzakat, terutama zakat mal atau harta. Tetapi seperti biasanya kalau zakat fitrah itu biasanya beras, uang. Nah, itu untuk zakat fitrah biasanya hal-hal contoh-contoh tersebutlah yang dilakukan masyarakat saat sekarang. Oke, kita lanjuti lagi di orang-orang yang berhak menerima zakat dan manfaat zakat. Nah, di sini Ibu akan bertanya, siapa yang tahu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat? Siapa saja yang tahu? Tidak ada? Katanya sudah mendengarkan tadi pertemuannya. Yang di belakang yang ribut di belakang tahu? Mas Fauzi? Enggak tahu. Oke, maka yang ribut di belakang, perhatikan Ibu yang ada di depan supaya tahu siapa saja, apa saja manfaat ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, perhatikan Ibu ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat, di mana orang yang berhak menerima zakat ini yaitu orang-orang yang seperti orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang fisabilillah. Nah, itu orang-orang yang lansia atau lanjut usia yang tidak bisa lagi bekerja. Nah, itu biasanya akan mendapatkan zakat. Nah, adapun manfaat ternyata zakat ini ada manfaatnya juga loh anak-anak. Nah, siapa tahu manfaatnya? Hayo. Oke, siapa? Oke, Mbak Aurel? Apa? Oke, seperti anak-anak ketahui yang paling umum yaitu adanya membersihkan jiwa, dimana kita kalau membayar zakat ini jiwa kita menjadi bersih dari sifat kikir, iri hati, dan sebagainya yang tergiur dengan dunia. Yang kedua yaitu mensucikan jiwa, harta, membersihkan suci jiwa orang yang fakir dari iri dan dengki. Yang ketiga yaitu mensucikan harta, dan yang keempat menyebabkan berkembangnya harta dan menjadikannya tidak terjaga. Yang kelima adalah adanya terwujudnya solidaritas, di mana dalam kehidupan. Yang keenam yaitu adanya dekatnya atau jarak antara orang kaya dan orang miskin itu menjadi dekat, satu silaturahminya menjadi baik. Yang ketujuh yaitu memotivasi, menginvestasikan harta kita untuk kaum duafa, di mana kaum yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu seseorang akan mendapatkan pahala yang besar baik di dunia ataupun di
di akhirat. Nah, itu termasuk manfaat-manfaat berzakat. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ancaman-ancaman orang yang enggan membayar zakat. Nah, anak-anak, nah makanya dari ini kita jangan enggan-enggan lagi membayar zakat, di mana ada ganjaran orang yang tidak membayar zakat, di mana halnya membekukan satu di antara 5 hukum Islam ini yang dilanggar. Sistem masyarakat Islam memusuhi kaum muslimin secara terang-terangan dengan perbuatan yang seperti ini. Nah, di mana provokasi yang keji terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan durhakalah kepada Allah, maka ganjarannya setimpal, yang dimana duri yang mengganjal dalam hati tersebut akan orang kikir, dan penyakitnya dalam dada orang munafik, dan selalu ada di dalam jiwa orang yang pendusta. Nah, ada dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu di akhirat maupun di dunia, maupun di akhirat nanti dia akan merasakan api panasnya orang yang berzakat. Karena berzakat itu termasuk rukun Islam, yaitu rukun yang wajib kita ketahui. Rukun Islam yaitu wajib kita ketahui dalam beragama, dalam agama Islam terutamanya. Oke, baiklah, kita lanjutkan materi terakhir, yaitu tentang amil zakat dan syarat amil zakat. Nah, di sini pasti ibu yakin anak-anak sudah tahu tentang amil zakat dan syarat amil zakat ini kan, karena sudah sering mendengarkan. Yang pertama itu amil zakat. Seperti yang kita tahu anak-anak, amil zakat ini adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan zakat dari para pembayarnya. Nah, ini yang ditugaskan, seseorang ini yang ditugaskan untuk menjalankan atau mempelancarkan adanya zakat. Nah, disebut juga amil zakat. Nah, beliaulah yang dipercayai oleh ketua kaum muslimin ataupun kaum yang ada di masyarakat itu. Nah, amil inilah yang dipercayai untuk adanya pembayaran zakat gitu. Yaitu syarat amil zakat pun ada, bukan asal saja orang yang pandai untuk apa itu. Nah, pandai apa gitu, yang ada syaratnya, yaitu muslim, akil balik, dan terpercaya, adapun harus memahami hukum-hukum zakat, sanggup memikul tugas yang mereka jalani. Nah, yang mereka jalani itu haruslah harus ada kejujuran. Nah, makanya jadi seorang amil zakat itu harus terpercaya. Oke, materi kita sudah habis pada hari ini. Apakah ada yang ditanyakan materi kita hari ini? Apa udah paham semua? Oke, baiklah, sepertinya sudah paham semua untuk hari ini materi tentang zakat. Nah, jangan lupa ya, tadi kuisnya kumpulkan di meja ibu. Oke, paham semua? Oke, ibu akhiri. Sebelum ibu mengakhiri, buka dulu deh buku halaman selanjutnya, halaman 60. Nah, di situ ada tugas. Nah, untuk minggu besok kumpulkan dan kita bahas minggu besok. Jangan lupa kerjakan tugasnya, dan semangat sekolahnya, manjada wajada. Nah, semoga semuanya menjadi orang sukses. Amin ya robbal alamin. Nah, ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu akhiri semoga semua yang ibu ajari tadi bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak ibu yang ibu sayangi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan.